Oke teman-teman, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Yansadi Asyidik dengan NIM 230-140, kelas Teknik Informatika B dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Sebelumnya saya akan disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman. Jujur saja saya ini sebenarnya adalah seseorang yang sangat pemalu sekali, grogi, pelin-pelan, aneh pokoknya. Aduh, swear teman-teman, dari tadi saya sudah berusaha membuat video dengan konsep sedikit serius, dikarenakan saya sendiri sudah menyadari bahwa saya ini adalah seorang mahasiswa. Dan di pikiran saya ini, seorang mahasiswa itu harus berpikir dengan sangat kritis, penuh dengan kedewasaan, keseriusan, tetapi semua itu hanya nihil bagi saya. Oleh karena itu, saya meminta kepada dosen saya yang tercinta, yaitu Pak Denny Chandra, untuk memberikan sedikit keringanan bagi saya, supaya saya bisa memakai konsep saya sendiri dengan cara pembawaan yang sedikit konyol. Dan itu tentunya sangat berpengaruh bagi saya secara pribadi. Oke, langsung pada intinya saja. Jadi di video ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya, yaitu makalah tentang dampak game online bagi anak-anak. Ya, sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah mengenai dampak game online bagi anak-anak tepat pada waktunya. Tujuan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas bahasa Indonesia, guysnya. Analisis karya tulis ilmiah ini menjelaskan tentang dampak game online bagi anak-anak. Tentunya untuk mengetahui ini semua perlu diadakan analisis lebih lanjut agar diperoleh jawaban yang tepat mengenai masalah yang kita angkat tersebut. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, kami bukan hanya sekedar mengamati dan menulisnya saja, tetapi di sini kami perlu melakukan observasi lebih lanjut, pengumpulan data serta mencari bukti-bukti yang dapat mendukung dari permasalahan sosial yang kita angkat ini. Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan serta ketelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, guys. Jadi kami itu sangat serius dalam menulis karya ilmiah ini. Ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. Di antaranya kita dapat memperoleh pengalaman dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Aduh, lumayan. Penulisan karya tulis ilmiah ini dapat terwujud atas dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada Denny Chandra MPD selaku dosen mata pelajaran bahasa Indonesia yang telah membimbing serta membantu penulis dalam pembuatan dan penyelesaian karya tulis ilmiah ini. Terima kasih Pak Denny ya. Yang kedua, saya akan berterima kasih kepada orang tua yang telah memberikan dorongan kepada penulis, baik dengan dorongan material maupun dorongan non material. Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi selama pembuatan karya tulis ini. Itu yang ketiga teman-teman ya. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung saya. Oke guys, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Jadi latar belakangnya itu adalah perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat ternyata membawa perubahan dalam segala lapisan masyarakat. Kreativitas manusia semakin berkembang sehingga mendorong diperolehnya temuan-temuan baru dalam teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan umat manusia. Salah satu produk manusia tersebut adalah internet. Nah guys, internet ya, ingat-ingat. Jadi poinnya itu adalah internet. Teknologi internet dewasa ini semakin berkembang pesat. Salah satu manfaatnya adalah sebagai sarana hiburan. Salah satu manfaatnya adalah sarana hiburan. Misalnya untuk bermain. Permainan yang menggunakan koneksi internet tersebut dikenal sebagai game online. Nah, jadi permainan yang menggunakan internet adalah game online ya guys, biasa disebut dengan game online. Media game online sangat berpengaruh terhadap pikiran manusia. Nah, yang diserap melalui dua panca indera, yakni melihat dan mendengar. Itu panca indera yang dimanfaatkan oleh game online, guys. Di Indonesia, game online mulai berkembang di pertengahan 90-an. Saat game Nexian beredar, salah satu game online yang sangat disukai adalah Ragnarok. Menurut Alvanov, permainan dapat menciptakan karakter sesuai dengan keinginannya. Hebat sekali. Bahkan terkadang sifat pemain dapat dicerminkan dalam karakter yang diciptakannya. Alvanov dalam Kompas Kamis 15 April 2010. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi internet, game online juga mengalami perkembangan yang pesat sekali. Terlihat dari munculnya berbagai jenis-jenis permainan online seperti Counter Strike, Point Blank, Three Condom Online, Dota Online, dan Atlantica Online. Kesempatan untuk bertemu permain game atau gamers
adalah salah satu daya tarik pada game online tah guys. Jadi daya tarik mengapa adik saya, sepupu saya yang masih bocil ingin bermain game online dikarenakan mereka bisa bertemu dengan pemain lainnya yang real guys, gitu, seperti simulasi kehidupan lagi guys lah, seperti itu. Kalau kita maraknya game online dapat dilihat dengan semakin banyaknya game center. Game center itu adalah warnet guys. Jadi saya akan memberikan informasi sedikit guys. Game center adalah warnet yang muncul dengan menyediakan layanan game online. Banyak pelajar dan mahasiswa yang menghabiskan waktu di game center untuk bermain game. Nah guys, diantaranya game centernya itu seperti contohnya itu warnet Bireni, warnet Raja Pola, warnet Kidul ya, yang seperti itu guys. Penggunaan game online sendiri bukan hanya dari kalangan anak-anak saja, akan tetapi mayoritas penggunaannya adalah remaja. Banyak remaja yang berpartisipasi dalam permainan game online tersebut. Selain untuk mencari para pemenang, juga sebagai tujuan mencari teman ataupun silaturahmi bagi para pencipta game online. Sepertinya ini bisa menjadi hiburan, tetapi hiburan tersebut bisa berubah menjadi bahaya guys. Hal inilah yang menyebabkan para remaja menjadi Kromi dalam Lee Kim menyebutkan ancaman paling umum saat seseorang kecanduan adalah ketidakmampuannya dalam mengatur emosi. Aduh, itu berarti mempengaruhi psikologi kita ya guys. Individu lebih sering merasakan perasaan sedih, kesepian, marah, malu, takut, dan untuk keluar. Salah satunya saya akan menambahkan ya guys. Jadi karena saya pernah kecanduan dalam game online, jadi saya itu suka khawatir, gak jelas guys gitu, suka pokoknya was-was gitu guys lah pokoknya. Pada tanggal 30 Januari 2012 jam 8.30 waktu Indonesia Barat, game online menjadi hal yang sangat penting bagi para gamers yang sangat kecanduan. Aduh, tidak ada hari tanpa bermain game online. Ucapan-ucapan ini yang sering peneliti dengar dari para pemain game online. Aduh, maka tidak heran bila peneliti melihat para pecandu game online menganggap game center sebagai rumah, bahkan tempat tinggalnya sendiri. Terlihat dengan kebiasaan mereka dari makan, minum, mandi, bahkan sampai tidur di game center. Hal inilah yang menyebabkan para pemain game online lupa dengan tugas-tugasnya serta kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan. Nah, seperti sholat 5 waktu, membantu emak dalam gegeroh atau apa ke. Oke guys, langsung saja kepada rumusan masalahnya. Yang kesatu, apa yang dimaksud dengan game online? Nah, game online adalah game yang menggunakan internet guys ya. Yang kedua, faktor apa saja yang mendorong mahasiswa menjadi kecanduan bermain game online? Nah, faktornya itu adalah karena penyebab sosialisasi lah intinya teman-teman. Yang paling berpengaruh itu kebanyakan orang menyalurkan emosi mereka kepada game online dikarenakan mereka tidak bisa mencurahkannya terhadap dunia yang nyata ini teman-teman. Yang ketiga, bagaimana dampak game online pada perilaku sosial mahasiswa? Nah, dampaknya itu teman-teman, kita bisa lihat sendiri bagaimana teman saya yang kecanduan game online itu sehari-hariannya itu begadang terus teman-teman, padahal dia itu mahasiswa sama seperti saya. Jelas-jelas dia suka meninggalkan kewajibannya seperti UAS, tugas gitu guys. Akan tetapi menurut saya hal positif yang didapatkan dari bermain game adalah kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji seperti pergaulan yang bebas, seperti kita bisa terhindar dari yang seperti itu. Menurut saya itu teman-teman, maaf kalau salah ya guys. Bab 2, pembahasan. Aduh, sepertinya terlalu panjang ya teman-teman. Maaf untuk Pak Denny ya, karena saya ini kurang enak badan, jadi saya lumayan serak Pak Denny. Jadi saya akan loncat saja. Tidak apa-apa Pak Denny memberikan nilai saya yang kecil, tetapi jangan terlalu kecil, yang pertengahan saja. Dari 10 itu nilai 8 saja Pak Denny, gak apa-apa. Kita akan membacakan tentang kesimpulannya saja. Remaja yang terlalu sering bermain game akan mendapatkan dampak negatif terhadap perilaku mereka dalam jangka panjang. Remaja bisa berperilaku menyimpang serta mencuri, suka bolos sekolah, pemalas, dan agresif. Seperti contohnya itu cara game online mempengaruhi seorang anak kecil ini seperti ketika kita bermain GTA 2 Grand Theft Auto. Nah guys, jadi si pemain tersebut bisa melakukan apa saja dalam game tersebut. Hal ini yang sangat ditakutkan, karena takutnya itu si anak kecil ini tercuci otaknya dan menganggap dunia nyata ini adalah seperti game, seperti GTA, bisa di-cheat, polisi baik, ternyata ditilang guys, naik odong-odong juga ditilang guys. Hati-hati ya guys.
ada juga dampak positif dari game online, yaitu dampak yang baik bagi para pengguna game online tersebut, antara lain meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Benar sekali ini, mengenal teknologi baru dari sebuah game dan interaksi dalam game online. Nah guys, jadi kelebihannya itu kita tidak gaptek ya, gagap teknologi tidak guys, karena kita sudah up to date oleh game tersebut. Jadi saran sebagai seorang akademisi dan penulis dalam penelitian ini, saya menyarankan agar para orang tua, pengajar, masyarakat yang peduli dengan pendidikan anak-anak di Indonesia dapat memberi perhatian lebih terhadap pengguna teknologi oleh gamer, terutama untuk kalangan remaja dan anak-anak yang masih berusia dini. Ya, benar sekali guys. Jadi menurut saya itu tergantung kepada merekanya sendiri guys. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi ini guys. Nah, seperti kebanyakan orang di game center itu melakukan game online ya guys, melakukan permainan game online. Tetapi jika kita membawanya dengan pikiran yang positif dan produktif ya guys, kita dapat mengambil hal yang baiknya, seperti kita mendapatkan ilmu setelah bermain game itu, kita mendapatkan apa gitu guys. Pokoknya harus adalah yang bermanfaat guys. Nah, itu saran dari saya pribadi ya guys. Jadi sebelum terlambat, sebaiknya kalian mengurangi waktu bermain dan memanfaatkan kemampuan kalian untuk hal yang lebih bermanfaat. Bisa saja dari menjadi seorang gamer kemudian menjadi pencipta dari game online itu sendiri, karena semakin muda seseorang maka seharusnya semakin kreatif dan agresif pemikirannya itu dalam berinovatif. Jadi semakin remaja manusia itu diberi kedewasaan agar otaknya itu berpikir dengan kritis. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang jelas-jelas sangat mencintai Indonesia ini, ingin membangun Indonesia ini. Apalagi saya yang dari Universitas Perjuangan sangat berpartisipasi dalam rangka untuk memajukan Indonesia ini. Oke guys, jadi sekian saja video dari saya. Maafkan saya Pak Denny ya, maafkan saya karena saya membawakannya seperti ini, karena saya dari tadi sudah cut, sudah potong, sudah yang banyak kesalahan pokoknya ya Pak Denny. Jika saya melakukan presentasi dengan cara yang sangat serius, saya itu tidak bisa Pak Denny, karena saya sudah menjadi YouTuber dengan pengalaman yang agak konyol seperti ini Pak Denny ya. Maaf sekali Pak Denny. Terus maaf untuk para pendengar dan teman-teman yang saya cintai. Ya, sekian saja dari video kali ini. Semoga video ini dapat diserap dengan baik, yang bagus-bagusnya saja. Jika ada saran dan komentar, tinggalkan di kolom komentar ya. Ya guys. Saya ceket dulu guys. Jadi saya akan minum dulu itu daun dicampur susu yang mantap itu guys, agar terhindar dari coronavirus. Ya, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.